puterin di saat ini dapat membuat ceria sahabat cerdas semua, dan juga dapat menambah semangat sahabat cerdas untuk melakukan pembelajaran di saat ini. Karena kita akan belajar lanjut lagi sahabat cerdas. Tadi kita sudah belajar kan untuk jenjang kelompok bermain. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk jenjang TK. Kalau sahabat cerdas tetap setia mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas, pasti tahu guru yang akan menemani sahabat cerdas semuanya di hari ini untuk pembelajaran TK. Hayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi di saat ini ya, Ibu Vin sudah hadir untuk menemani sahabat cerdas semuanya melakukan pembelajaran untuk jenjang TK. Ibu Vin sendiri merupakan guru dari TK Kristen Rehobot Ambon. Siapa nih yang bersekolah di TK Kristen Rehobot Ambon? Ya, pasti banyak ya siswa-siswi dari Ibu Vin yang mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas, atau ada kakak-kakaknya sahabat cerdas yang punya adik atau adik sepupu yang bersekolah di TK Kristen Rehobot Ambon atau merupakan alumni. Jadi pernah bersekolah di TK Kristen Rehobot. Nah, sekarang ibu guru kalian ya sahabat cerdas akan memulai pembelajaran kalian di hari ini. Kalau gitu langsung saja kita mulai belajar bersama dengan Ibu Vin. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabarmu hari ini? Ya, pasti semua sehat bukan? Kita jumpa lagi bersama Ibu Vin dalam acara Radio Cerdas. Nah anak-anak, Ibu Vin berharap semoga kalian semua sehat dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun kalian berada di rumah saja, pasti kalian sudah siap-siap kan untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Anak-anak yang beragama Kristen, matanya ditutup, tangannya dilipat, dan kita mulai berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam kegiatan bermain dan belajar di hari ini. Amin. Ya. Oke, anak-anak sudah selesai berdoa. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Kalau Kau Suka Hati, tepuk tangan bersama Kak Eca. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Ya anak-anak, itulah lagu Kalau Kau Suka Hati. Pasti anak-anak tambah semangat lagi kan dengan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Ya, seperti biasa kita mengucap salam TK Kristen Rehobot. Aku anak TK Kristen Rehobot. Alamat rumahku Kudamati, Jalan Dr. Kayadu, Kota Ambon. Kota Ambon Manise, bersih di siang hari, terang di malam hari. Ingat, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, nah anak-anak, kali ini kita belajar lagi dengan tema alam semesta.
Masih tetap ya dengan tema alam semesta dengan subtema banjir ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran di hari ini, Ibu Vin ingin kita melakukan gerakan-gerakan badan dulu ya. Kita berolahraga sebentar agar badan kita tetap sehat. Apalagi di waktu belajar di rumah ini pasti anak-anak punya waktu banyak di rumah untuk istirahat, untuk tidur, untuk belajar, untuk bermain, dan pasti ada yang baru saja bangun tidur. Makanya Ibu Vin minta anak-anak semuanya berdiri, kita melakukan gerakan-gerakan sedikit untuk badan ini tetap sehat dan segar. Ya, semuanya berdiri, kedua kaki merapat. Ya, rapat kaki, tangannya lurus ke samping, ke bawah. Ya, merapat di badan, lalu sambil melakukan gerakan berjalan kita hitung sampai 8 ya. Ya, mulai 1 2 3 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, sekali lagi kita jalan di tempat ya, sambil angkat kaki kiri kanan bergantian. 1 2 3 4 5 6 7 8. Diulang lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, tepuk tangan. Yang sekarang kedua tangan di pinggang. Nah, kedua tangan di pinggang, kepalanya digelengkan ke kiri, ke depan, ke kanan, ke depan, sambil Ibu Vin berhitung ya, menghitung, anak-anak melakukan gerakan. Kita mulai gelengkan kepala di kiri ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gilirannya kepala tunduk ke bawah. 1 2 tegak, 3 ke belakang, 4 tegak, 5 tunduk, 6 tegak, 7 ke belakang, 8 tegak. Nah, berikut lagi, kedua tangan ini direntang ke samping, kiri dan kanan. Ya, tangan di samping kiri dan kanan. Terus tangan lagi naik ke atas, turun ke bawah, ke depan, ke bawah. Ya, mulai, ulang lagi, kita ulangi lagi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ulang lagi ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Iya, bagus. Sekarang tangan lagi masih tetap di pinggang ya. Tangan masih tetap di pinggang. Kita membungkukkan kepala, tunduk ke bawah. Ya. Terus tegak lagi. Kepala ke samping kiri, miring badan. Ya, tegak lagi. Kepala di samping kanan, miring badan. Tegak lagi. Ulang lagi ya. Kepala tunduk ke bawah, terus ke bawah. Naik lagi. Kepala ke samping kiri, tegak lagi. Kepala di samping kanan, miring badan ke samping kanan, tegak lagi. Oke, anak-anak semua, kita sudah bisa berolahraga di pagi ini ya. Pasti selesai berolahraga ini kalian tambah sehat ya. Kalau anak sehat pasti dia
pintar. Anak pintar menjadi kebanggaan mama dan papa. Ya. Oke anak-anak, mari kita menyanyikan lagi satu lagu sebelum kita masuk ke materi. Kak Eca, lagu tentang banjir. Hampir semua pulau dapat musibah banjir. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Pasti ada yang salah pada cara hidup kita. Ayo kawan-kawanku, temukan pelakunya. Satu, buang sampah tak di tempatnya. Dua, pohon-pohon hutan dicuri orang. Tiga, rumah dan gedung dibangun sembarangan. Itu sebabnya kita dapat musibah banjir. Hampir semua pulau dapat musibah banjir. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Pasti ada yang salah pada cara hidup kita. Ayo kawan-kawanku, temukan pelakunya. Satu, buang sampah tak di tempatnya. Dua, pohon-pohon hutan dicuri orang. Tiga, rumah dan gedung dibangun sembarangan. Itu sebabnya kita dapat musibah banjir. Tentang banjir sesuai dengan tema kita di hari ini. Nah, Ibu mau tanya, pernahkah anak-anak mengalami banjir? Ya, pernah. Kalau anak-anak yang tinggalnya di pinggir sungai, di pinggir kali, ya, pernah mengalami banjir. Tapi kalau ada anak-anak yang tinggal di ketinggian, mereka juga pernah mengalami banjir ketika mereka sedang jalan-jalan dan hujan besar, ya. Ya, itu terjadi banjir. Nah, apa itu banjir? Nah, banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika satu daratan yang kering menjadi terendam air yang banyak. Ya. Dan biasanya dia terjadi disebabkan oleh hujan, ya, hujan yang sangat banyak, hujan yang turun menerus, ya. Nah, anak-anak, mengapa sampai terjadinya banjir? Nah, banjir itu terjadi karena hujan turun terus menerus dan tidak henti-hentinya. Ya, hujan dari pagi sampai dengan malam tak pernah henti-henti. Wah, itu pasti air hujannya banyak sekali turun ke bumi. Lalu dia tergenang, ya, air itu tidak bisa mengalir. Lalu tergenang. Karena tergenang itulah kita sebut
banjir. Nah, lalu terjadi banjir juga karena ketika air sungai meluap. Wah, kalau hujan terus-menerus, air itu dia selalu mengalir di tempat yang lebih rendah. Dari dia turun di tempat tinggi, dia semuanya mengalir ke tempat yang rendah. Lalu masuklah ke sungai. Ya, air sungai bertambah banyak, ya. Air sungai yang sudah ada ditambah dengan air hujan, akhirnya air sungai-sungai itu penuh, lalu dia meluap dan terjadinya banjir. Sehingga kalau ada rumah-rumah yang di pinggir sungai, mereka biasanya mendapat banjir, kebanjiran ya kalau air sungai itu meluap. Nah, terjadinya banjir juga karena orang-orang suka menebang pohon sembarangan di hutan-hutan, ya, di pinggir rumah. Pohon yang ditanam itu ditebang sembarangan. Kenapa kaitannya dengan pohon? Nah, anak-anak, akar pohon itu dia menahan air hujan yang turun dari langit. Air hujan yang turun, dia tertahan dengan akar pohon, lalu tanah meresap air-air itu dan masuk ke dalam tanah. Nah, kalau tidak ada akar pohon, air itu dia turun, dia terus mengalir mencari tempat yang rendah. Begitu juga dengan di hutan. Biasanya sungai-sungai itu dia menjadi meluap lebih besar karena air hujan yang di hutan itu semuanya turun ke sungai. Tidak ada pohon-pohon, akar-akar pohon yang menahannya, atau pohon-pohon yang menahannya itu sudah sedikit, sudah tidak banyak lagi karena ditebang oleh orang-orang. Mereka ambil kayu, pohonnya ditebang, kayunya diambil untuk bikin alat-alat untuk membangun rumah, bahan-bahan untuk membangun rumah. Lalu kayunya juga ditebang untuk bikin papan, untuk memasak dan lain-lain sebagainya. Akhirnya pohon-pohon sudah mulai berkurang, hujannya turun, akar-akar pohon sudah tidak banyak lagi. Akhirnya mereka tidak bisa meresap, menahan air hujan itu, sehingga air hujan itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Larinya semua ke sungai dan sungai itu mulai meluap. Nah, yang berikut, ketika kita membuang sampah sembarangan, wah, ini sangat berbahaya. Kalau anak-anak makan minum air mineral, terus gelasnya langsung buang di dalam saluran air, di dalam got, ya. Kalau kita makan kue terus pembungkusnya kita buang sembarangan masuk ke got. Kalau kita membuang sampah, kita membuang di dalam sungai. Kalau kita membuang sampah, membuangnya di dalam got, pasti lama-lama sampah-sampah itu tertumpuk. Dia menumpuk sedikit demi sedikit, akhirnya air sungai tidak bisa mengalir dengan baik ke laut, sehingga terjadilah peluapan air, makin hari makin banyak, lalu terjadinya banjir. Begitu juga dengan selokan-selokan, dengan got-got. Anak-anak, kalau airnya sampah-sampahnya itu tersangkut, sampah terlalu banyak, akhirnya air tidak lagi mendapat tempat untuk mengalir, lalu dia meluap keluar got dan masuklah ke rumah, dan lingkungan sekitar itu menjadi banjir. Nah, yang berikut, di kota-kota, biasanya di kota Ambon dan kota-kota lain, terlebih kota-kota besar seperti di Jakarta, itu orang membangun rumah sembarangan, ya.
Mereka membangun rumah menutup aliran-aliran air. Jadi kalau hujan, rumah sudah ada di situ, air tidak bisa mengalir lagi. Air tidak bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah, tidak bisa mengalir ke sungai atau ke tempat-tempat lain. Lalu akhirnya air hujan turun. Lama-lama air semakin banyak dan rumah-rumah pun terendam. Nah, jadi ini beberapa hal yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, banjir juga sangat berbahaya loh. Ya, anak-anak, banjir menimbulkan banyak kerusakan lingkungan hidup manusia. Nah, seperti kalau banjir terlalu lama, air makin naik, masuklah ke dalam rumah. Rumah kita tergenang dengan air. Semua barang-barang di dalam rumah kenal air basah. Kursi, tempat tidur, lemari, televisi, semuanya terendam air. Nah, kalau sudah terendam air berarti rusak. Bahkan rumah kita juga bisa rusak. Rumah kita juga bisa hanyut oleh arus air. Ya, kalau air yang deras, yang kita biasa sebut itu banjir bandang. Itu banjir yang paling besar sekali. Nah, kalau banjir bandang tiba, itu pohon-pohon, rumah-rumah itu semuanya hanyut. Nah, membuat lingkungan sekitar kita rusak. Nah, kalau banjir terus selama beberapa hari, pasti anak-anak merasa dingin. Kita kedinginan, tiap hari hujan, tidak ada panas, pakaian-pakaiannya semua basah, tidak bisa dijemur, ya. Kita menggunakan pakaian yang basah, kita dingin, tidurnya pun juga dingin, tidak bisa tidur dengan baik. Apalagi kalau rumahnya sudah terendam oleh banjir. Wah, pasti anak-anak mengungsi, tinggal di tempat yang lebih aman. Nah, lama-lama kita juga bisa bisa sakit. Kita bisa sakit. Ya, sakit karena apa? Karena dingin, kedinginan, tidak ada matahari, pakaian-pakaian juga basah semua. Anak-anak bisa sakit. Bukan saja anak-anak, mama, papa, semua orang juga bisa sakit. Ya. Lalu ketika itu hujan terlalu banyak, banjir yang datang, itu pasti banjir membawa kotor. Air-air yang tergenang itu semuanya kotor. Ya, kotor sehingga kita sulit mendapat air yang bersih. Kita sulit mendapat air bersih karena semua air-air yang bersih itu sudah dimasukin oleh air-air yang kotor yang dibawa oleh air hujan itu, lalu masuk ke kali, masuk ke tempat air, ya, masuk ke tempat air minum, di pusat-pusat tempat air itu sudah menjadi kotor, lalu kita sulit mendapat air yang bersih. Air bersih untuk apa? Untuk mandi, untuk mencuci, untuk memasak, dan juga untuk minum. Nah, lalu ada lagi anak-anak, kalau banjir pasti kita tidak bisa jalan. Kalau kita jalan di air yang tergenang, pasti kita basah, kaki kita basah, sepatu kita basah, dan kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa ke sekolah, mama dan papa tidak bisa pergi ke kantor, Pak Tani juga tidak bisa pergi ke sawah, ke kebun untuk menanam sayur karena semuanya banjir. Nah, akhirnya semua orang tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka hanya tinggal diam di tempat yang aman, yang tidak tergenang air. Karena lingkungan sekitar itu sudah dipenuhi dengan air. Ya, pintar sekali anak-anak. Nah, ada lagi yang paling sangat berbahaya. Banjir
bisa membuat orang juga meninggal. Ya, kalau banjir arus yang begitu deras, rumah hanyut, orang manusia juga bisa hanyut, manusia juga bisa mati karena arus air yang begitu deras membawa kita, membawa manusia entah kemana, lalu akhirnya mati. Bisa juga banjir membawa orang, rumah-rumah ketika hujan tengah malam lalu banjir, aliran air yang begitu deras, orang-orang juga bisa hanyut dengan rumah-rumah ketika mereka tidur, mereka juga bisa hanyut. Ya, itu terjadi di kota Ambon pada beberapa tahun yang lalu, ya. Beberapa tahun yang lalu hujan yang sangat deras. Hujan beberapa hari sangat deras membuat kota Ambon banjir dan banyak orang yang meninggal karena banjir. Nah, anak-anak, kita juga sulit untuk mendapat bahan makanan. Ya, sayur. Karena hujan terus-menerus, petani tidak bisa menanam sayur. Nah, kita tidak bisa dapat sayur untuk dimakan. Terus kalau hujan terus-menerus, pak nelayan juga tidak bisa mencari ikan di laut. Karena biasanya kalau hujan, pak nelayan kedinginan, bisa-bisa sakit. Jadi akhirnya pak nelayan jarang pergi ke laut untuk mencari ikan. Jadi kita sulit untuk mendapatkan bahan makanan dan minuman seperti air putih, tidak ada sumber air, ya. Kita tidak dapat air yang bersih. Lalu bahan makanan sayur juga tidak ada, sangat sulit untuk didapat. Nah, dengan demikian banjir sangat berbahaya, ya. Iya, banjir berbahaya sekali untuk manusia dan lingkungan sekitar. Ya, anak-anak, mari kita menyanyi lagi, ya. Satu lagu dulu tentang si Komo banjir lagi. Oke, selamat mendengarkan lagu ini. Banjir lagi. Sembarangan
Ya, anak-anak, itulah lagu tentang banjir. Oke, tadi lewat lagu si Komo sudah memberikan bagaimana caranya supaya kita tidak banjir. Nah, mari kita bicarakan bersama anak-anak dengan Ibu Pin. Kita bicarakan apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi banjir. Nah, yang pertama, kita jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Jadi di rumah itu anak-anak siapkan tempat sampah. Ya, bukan satu saja tetapi beberapa tempat sampah. Di dapur ada tempat sampah, di ruang tamu juga taruh tempat sampah, di halaman di teras juga taruh tempat sampah, bahkan di kamar juga harus ada tempat sampah. Supaya kalau anak-anak mau membuang sampah, ada tempat-tempat sampah yang sudah tersedia untuk dibuang. Nah, makanya Ibu Vin janjikan buat anak-anak, kalau anak-anak bepergian kemana-mana, pergi dengan mama di kota untuk belanja, di mall, di toko, terus anak-anak sedang memegang sampah, minum air mineral, gelas air mineral, itu jangan dibuang sembarangan. Buanglah pada tempatnya. Di kota, tempat-tempat sampah sudah ditaruh di depan-depan toko, jadi dibuanglah di tempatnya. Di rumah juga seperti itu. Kalau anak-anak makan kulit-kulit, apalagi sekarang lagi musim langsat, nah makan langsat, buang kulitnya di tempat sampah. Siapkan tas kresek, makan langsat masukkan ke dalam tas kresek. Lalu selesai makan, buanglah tas kresek di tempat sampah. Jangan buang di got ya. Iya, kalau buang di got nanti gotnya tersumbat. Kalau got tersumbat terjadilah banjir. Kalau anak-anak pergi ke pantai, ke Natsepa, ke tempat-tempat rekreasi yang lain, kalau ada kulit-kulit pembungkus makanan, anak-anak buanglah pada tempat sampah. Kalau ada kakak-kakak atau mama, tante, om, opa, oma yang buang sampah sembarangan, anak-anak harus ingatkan kepada mereka, "Hai om, tante, jangan buang sampah di situ. Mari buang sampah pada tempatnya." Ya, cari tempat sampah lalu buang di tempatnya supaya lingkungan kita ini bersih dari sampah. Yang berikut, kita harus membuat, bilang papa dan mama, di samping rumah harus ada saluran-saluran air. Kalau hujan, air itu semua masuknya di saluran air lalu dia mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Dan biasanya kalau orang bikin got itu dia terus panjang sampai di pantai atau di kali. Nah, kalau hujan, air-air itu semua masuk di saluran air lalu dia mengalir terus sampai di tempat terakhirnya, di pantai atau di kali. Nah, makanya saluran air itu juga harus tetap bersih, tidak boleh ada sampah. Sebab kalau ada sampah, nanti airnya tidak bisa mengalir karena dihalangi oleh sampah-sampah yang dibuang tadi, ya. Akhirnya terjadilah banjir. Makanya harus membersihkan saluran-saluran air, ya. Kita bikin bersih supaya kalau hujan airnya mengalir dengan baik, tidak tergenang di
mana-mana. Nah, anak-anak juga harus rajin kasih ingat papa dan mama, ya. Ada om, opa, oma, ya. Anak-anak kasih ingat supaya sering-sering membersihkan saluran air, membersihkan got, ya. Pasti kalau air mengalir itu dia bawa tanah-tanah. Nah, kalau tanahnya sudah banyak, pasirnya banyak di dalam got, itu juga harus diangkat, kasih keluar supaya gotnya itu dalam, sehingga dia bisa menampung air yang banyak. Air yang mengalir itu bisa banyak. Kalau gotnya sudah sempit karena ada tanah, ada pasir, maka gotnya itu tidak besar dan tidak bisa menampung aliran air yang banyak, tidak bisa menampung air banyak, sehingga bisa juga terjadi banjir. Nah, anak-anak juga harus rajin membersihkan lingkungan, ya. Menyapu halaman, yang punya halaman rumah itu harus disapu bersih, sehingga sampah-sampah yang bertaburan, daun-daun yang bertaburan itu juga tidak, kalau hujan turun, daun-daun itu dibawa oleh air masuk ke got dan got bisa tersumbat. Makanya setiap saat anak-anak harus membersihkan, ya, membersihkan halaman pagi dan sore, membersihkan halaman supaya halaman tetap bersih. Nah, berikut juga kita harus sering menanam pohon, ya. Rumah-rumah yang tidak ada pohon kita harus tanam, apalagi di hutan-hutan, ya. Kita harus menanam pohon. Banyak orang membuat penanaman hutan, ya, penanaman pohon di hutan-hutan yang dikira nanti kalau hujan terjadi banjir, lalu banyak orang mau menanam pohon di situ. Lalu pemerintah, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota bikin program untuk menanam pohon di hutan-hutan yang kalau hujan bisa terjadi longsor, bisa terjadi banjir. Supaya kenapa ya ditanam pohon di situ? Nah, karena akar-akar pohon itu dia dapat menahan air hujan, menyerap air hujan masuk ke dalam tanah, sehingga lebih banyak lagi air hujan masuk ke dalam tanah. Nah, kalau air-air itu masuk ke dalam tanah, itu menjadi kita punya simpanan air hujan, dan air itu nanti dia akan keluar lagi menjadi air-air yang bersih, ya. Seperti kalau di pam air, kita minum air leden. Nah, air itu datang dari mana? Airnya datang dari dalam tanah. Mata air di dalam tanah, ada tempat-tempat tertentu yang ada mata air yang sumber airnya banyak. Nah, air-air itu nanti masuk tersimpan di situ, lalu kita pakai untuk, nah, pohon-pohon bisa hidup. Air yang diambil lewat sumur, air yang diambil lewat pam, air leden, orang semua bisa mempergunakannya. Nah, anak-anak, ajaklah mama, papa, semua orang untuk kita bisa menanam pohon yang banyak sekali, ya. Anak-anak juga ikut, ya, menanam pohon yang banyak supaya pohon-pohon itu menahan air dan tersimpanlah air di dalam tanah. Nah, anak-anak sekalian, Ibu punya lagu satu lagi, ya. Anak-anak bisa dengar bersama. Kak Eca silakan. Kak Salma udah muat. Ayo sahabat semua, belajar bersama kita menuntut ilmu agama. Gambar bintang.
Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, anak-anak, kita sudah dengar bagaimana apa itu banjir, mengapa terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan supaya banjirnya tidak ada. Lalu anak-anak juga sudah mendengar beberapa lagu si Komo, lagu mengapa sampai banjir, dan lagu jangan membuang sampah. Nah, Ibu punya satu kegiatan lagi untuk anak-anak. Kita menyebut huruf-huruf yang ada di dalam kata banjir. Oh, hebat. Kita menyebut huruf-huruf yang ada di dalam kata banjir, ya. Huruf apa saja ya? Banjir. Coba anak-anak sebut. Banjir. Banjir. Huruf apa yang pertama ya? Iya, benar, huruf B. Huruf apa itu? B. Ya, huruf B yang pertama. Bagaimana menulis huruf B? Pasti anak-anak sudah tahu menulis karena saat ini kan kita sudah mau pindah di SD ya. Huruf B. Habis huruf B apa ya? Banjir. Ba berarti B dengan huruf A ya, huruf A. Jadi ba, B dengan A kita sebut jadi ba. Ya, ba. Terus berikut huruf apa lagi ya? Banjir. Banjir. Huruf ya, pintar. Huruf B, huruf A, huruf jadi ban ya. B dengan A kita sambung ba. Tambah jadi ban ya. Habis ban, banjir. Kira-kira huruf apa? Ya, huruf J. Huruf apa itu? J. Ya, J. J. J itu bentuknya seperti kaki. Ya, kaki payung. Kaki payung. Terus J berarti ada huruf I. J disambung dengan huruf I bacanya J. Nah, terus J, banjir. Berarti di belakang huruf apa lagi? Terakhirnya huruf apa? Banjir. Huruf R ya. J sambung dengan I, J tambah R jadi jir. Nah, kita baca dulu berapa huruf yang di depan itu. Yang pertama huruf apa? B, berikut A, berikut N, berikut J, berikut I, berikut R. Kalau kita sambung semuanya jadi banjir. Apa itu? Anak-anak sebut lagi? Iya, banjir. Nah, ada berapa huruf ya di dalam kata banjir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa huruf? 6 huruf. Jadi banjir, kata banjir ada 6
huruf. Jadi banjir. Hore! Siapa yang sudah bisa? Siapa yang sudah bisa membacanya? Ya, pintar sekali. Yang belum bisa, pasti kalian bisa. Yang penting kalian mau selalu siap latihan untuk membaca, menyebut satu-satu huruf dari satu kata. Baru kita sambung menjadi kata dan kita bisa untuk menyebutnya. Wah, pintar sekali. Ibu punya tugas, anak-anak juga bisa ya bersama mama dan papa, bersama kakak di rumah. Anak-anak juga bisa belajar membaca, menyambung huruf-huruf menjadi satu kata dan anak-anak bisa menyebutnya. Dan siap lagi beberapa kata yang anak-anak juga bisa untuk membaca. Ya. Oke. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita di hari ini, Ibu punya satu puisi ya. Kita punya syair buat anak-anak. Anak-anak mau belajar tentang syair ini? Ya, senang ya. Ibu punya syair judul Cegahlah Banjir. Bila waktunya tiba, musim hujan datang melanda. Pohon dan rumput basah semua, tak ketinggalan rumah dan halaman. Bila hujan tak henti-hentinya, bersihkan selokan dan halaman. Buanglah sampah pada tempatnya, halaman bersih, banjir tak datang. Ya, ulang lagi ya, Ibu Fin ulang. Ibu Fin ulang lalu anak-anak dengar baik-baik. Cegahlah banjir. Bila waktunya tiba, musim hujan datang melanda. Anak-anak ulang ya, ikut sama ibu. Bila waktunya tiba, ya, musim hujan datang melanda. Pohon dan rumput basah semua, tak ketinggalan rumah dan halaman. Bila hujan tak henti-hentinya, bersihkan selokan dan halaman. Buanglah sampah pada tempatnya, halaman bersih, banjir tak datang. Ya, oke, anak-anak pintar sudah bisa mengucap syair. Nah, sekarang kita ada di musim apa ini? Ya, musim hujan. Ya, karena musim hujan sekarang, anak-anak jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah pada tempatnya supaya banjir tak datang. Banjir tak terjadi di lingkungan kita. Hore, tepuk tangan dulu buat anak-anak yang pintar ya. Dari pagi, dari tadi kita sudah belajar ya. Kita mengenal tentang bagaimana itu banjir, mengapa terjadi banjir, bagaimana supaya banjir tidak terjadi di tempat kita. Nah, anak-anak yang Ibu Fin sangat sayangi, kita sebelum mengakhiri kegiatan-kegiatan kita di hari ini, ya kita berdoa dulu ya. Sebelum pulang, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menjaga, memelihara kita. Kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar di hari ini. Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah selesai berdoa. Ibu mengucapkan selamat siang, ya. Selamat beristirahat, selamat belajar. Hari ini kan sudah jam makan. Jangan lupa makanlah yang banyak. Makan ikan, makan sayur yang banyak supaya kita tidak kena virus-virus itu tuh, ya. Supaya kita tetap sehat. Jangan lupa minum juga vitamin C. Kalau ada susu, bilang mama beli susu, minum susu lah setiap hari. Makan buah yang banyak supaya anak-anak tetap sehat. Nah, kita berpisah di siang ini dan kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu yang akan datang bersama dengan Ibu Vin. Selamat siang, shalom, dadah. Oke sahabat cerdas, itu tadi ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Vin tentang banjir. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya yang sudah boleh mengikuti pembelajaran dari Ibu Vin, harus menjaga kebersihan lingkungan kita ya, dan jangan sampai membuang sampah sembarangan karena itu dapat membuat lingkungan kita terkena banjir. Oke sahabat cerdas, banyak sekali ya pembelajaran yang boleh kita terima di hari ini. Tadi kita sudah mulai dengan pembelajaran kelompok belajar tentang binatang subtema ayam. Dan untuk Ibu Vin yang baru selesai dengan pembelajarannya, kita belajar tentang gejala alam subtemanya banjir. Oke sahabat cerdas, tak terasa ya kita sudah boleh 2 jam Kak Eca dan juga kedua ibu guru menemani sahabat cerdas semuanya dalam program pembelajaran kita Huele Par Belajar. Pastinya di Sabtu minggu depan Ibu Ota dan Ibu Vin akan kembali lagi menemani sahabat cerdas semuanya. Untuk itu, tiap harinya dari Senin sampai Sabtu jangan sampai kelewatan dengan program-program yang dihadirkan oleh Radio Suara Maluku Cerdas, terutama program Huele Par Belajar. Karena banyak sekali ya pembelajaran yang akan diberikan dari guru-guru bagi sahabat cerdas, menemani sahabat cerdas semuanya melakukan pembelajaran di rumah. Oke sahabat cerdas, di saat ini ya Kak Eca harus pamit dari pendengar sahabat cerdas semuanya. Tapi Kak Eca juga mau ingatkan kalau sahabat cerdas tadi ada melakukan aktivitas terus tidak dapat sempat mendengar siaran kali ini. Kalian bisa langsung ya mendengarkan dan melihat pembelajaran yang dilakukan oleh kedua ibu guru, Ibu Ota maupun Ibu Vin pada channel YouTube BTKI Maluku. Dicari ya tanggal hari ini dan langsung dilihat videonya, dan jangan sampai lupa untuk like video pembelajaran dari Ibu kekasih kita. Oke sahabat cerdas, Kak Eca pamit ya, dan juga Ibu Vin pamit. Sampai baku dapat di hari Senin nanti ya sahabat cerdas. Dan jangan lupa untuk tetap mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas karena masih akan ada program-program kesayangan dari Radio Suara Maluku Cerdas yang akan menemani sahabat cerdas melakukan aktivitas di akhir pekan ini. Oke Kak Eca pamit, Ibu Vin pamit. Salam Maluku Cerdas. Sampai baku dapat di hari Senin nanti. Amato.